Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a minatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah. Apa kabar kelas semester 4A2? Alhamdulillah ya, masyaallah. Wajah-wajahnya wajah-wajah ini nih penghuni surga semua nih. Amin. Insya Allah ya. Soleha ya dari pondok pesantren, betul ya? Kebanyakan pondok pesantren sini. Alhamdulillah ya. Juga sebagian dari desa ya, dari masyarakat umum, dari bu guru ya. Ada yang guru TK di sini? Ada ya, guru TK. Guru PAUD ada? Ada juga, Masya Allah ya. Guru PAUD, guru TK, guru SD juga, MI. Ada juga, Masya Allah. FTS? Ada, Masya Allah. Masya Allah ya. MA, SMA? Belum. Belum ya. Ya, mudah-mudahan. Ada juga di sini? Ada juga. Oh iya, yang SMK Putra Pakuan itu ya. Oke, baik. Sangat bahagia sekali Bapak berada di kelas kalian, kelas yang insya Allah luar biasa ya, luar biasa, dapat inspirasi baru insya Allah dari kelas ini, sebuah semangat yang luar biasa yang kemudian dapat menular ke rekan-rekan yang lain. Kelas ini kosong ya, insya Allah ya. Ini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan mengenai pembelajaran kita kali ini. Kalau kemarin kita akan belajar mengenai konsep dasar, ya kan? Konsep dasar keterampilan mengajar, betul nggak? Ya, jadi konsep dasar itu apa fungsinya? Waktu itu online ya. Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Ya. Kemudian apa syarat-syaratnya? Ya. Kemarin Bapak sudah sederhanakan materi itu yang ada di jurnal, yang ada di buku. Kita sederhanakan saja ya. Jadi berapa poin itu? Tiga. Intinya itulah. Intinya cuma itu sebenarnya. Ya. Paling ada tambahan-tambahan dikit ya. Ya mungkin bisa menjadi suplemen nanti suatu saat nanti ya. Paling tidak itu dasarnya itu. Ya, kita kemarin juga bahas mengenai bagaimana nanti seorang calon guru itu ya kedepannya ada hal yang perlu mereka kuasai ya kan, kuasai ya seperti halnya yang ada di RPS itu ya, karena calon guru ini kan kita ibaratkan kalian calon guru nih ya, kalau udah ngajar kan ya, calon guru ibaratnya ya, kalau sudah ngajar berarti lebih mengasah lagi ya keterampilan yang sudah ada, bahwa ada keterampilan-keterampilan yang ketika ini didapatkan maka keterampilan yang sudah ada itu semakin bertambah ya. Nah, nanti kita akan coba lihat di materi kita ya, apa saja keterampilan-keterampilan dasar mengajar ya, keterampilan dasar mengajar. Jadi kalau kemarin konsepnya, kalau sekarang keterampilan dasarnya itu apa saja ya. Kemarin kita sudah juga buat kelompok ya, kita di awal pertemuan itu kita sudah buat kelompok ya, walaupun hari ini kita tidak ada yang presentasi, tapi besok insya Allah pekan yang akan datang akan ada presentasi dari kelompok atas kelompoknya. Gimana tuh ya? Kalau biasanya kan kita presentasi antar kelompok, maju ke depan, diskusi, tanya jawab gitu ya. Ya, kalau micro teaching nggak seperti itu ya. Jadi kalau micro teaching modelnya teori, waduh bingung ya. Modelnya harus praktek. Ya, modelnya harus praktek, dipersiapkan betul-betul dan sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin itu, bahwa ada yang mengamati, ada yang menilai. Siapa yang menilai? Ya kelompoknya itu sendiri. Ya,
Bukan berarti nilai ini kemudian bisa menjadi nilai yang 10% yang kemarin itu kita, bukan. Ibaratnya menilai ya untuk internal kalian saja, ya kan? Mungkin buat evaluasi dari Bapak juga. Oh, ini begini nanti ada. Kedepannya pasti insya Allah lebih lebih baik lagi. Oke. Nah, ini sangat diperlukan oleh kalian, oleh Bapak juga ya sebagai seorang pengajar di sini, yang menambah kemampuan mengajar Bapak kan ya, dan kalian juga menambah kemampuan atau pengetahuan insya Allah ke depan ya. Kira-kira ini kayak gini ini penting atau nggak penting nih? Penting ya. Kita lanjut atau stop nih? Lanjut ya, sepakat ya? Insya Allah. Baik. Mana itunya? Yang lain pada kemana? Lanjut. Udah ditaruh di grup belum? Udah. Waduh, lambat-lambat ya. Lambat-lambat nanti banyak nanya lagi. Ininya mana? Oh ini. Tapi Bapak rekam, ini sedang Bapak rekam. Nanti kalau Bapak masukkan di Google Classroom ya. Jadi yang belum masuk ke Google Classroom segera masuk. Nanti Bapak masukkan jurnal di situ ya. Bapak masukkan mungkin buku-buku, video-video ya. Kedepannya jadi teman-teman bisa belajar di situ nanti. Tidak hanya belajar dari setiap hari Selasa ini saja. Jadi anytime bisa belajar. Oke, coba kita lihat. Oke, bismillah. Nanti tolong diingatkan jam 5 kita absen ya. Mana gambarnya ini? Enggak ada. Kelihatan? Kenapa ya? Mungkin nanti suatu saat nanti dia akan muncul suatu saat. Bisa? Baik. Nah, kita akan coba share presentasi Bapak di sini. Ada yang Oke, oh lama-lama bisa ya. Iya ya. Bisa ya. Oh. Yang ngajar guru MTS sudah berapa lama? Ada setahun, 2 tahun? Atau yang SD, MI? Paling lama berapa tahun? Setahun ya, 2 tahun ya. Dulu waktu tamatannya dulu MA atau MA ya. Dulu di MA dulu sering pernah praktek lapangan ya. Ada yang pernah atau yang enggak ya. Baik. Baik. Berarti kalau yang langsung ngajar gitu berani juga ya. Langsung praktek ya. Langsung di ngajar apa? Mapel apa? Kalau yang MTS mapel apa? BTQ. Oke, kalau yang MI atau SD wali kelas ya. Langsung wali kelas ya kalau SD mah ya. Gitu. Gitu ya, wali kelas atau belum ya? Si guru biasa ya. Baik. Kelihatan nggak nih gambarnya? Jelas nggak? Kurang jelas ya. Aduh, ini kumaha ya. Bagaimanakah ini? Coba disetting dulu dari situ. Ya, mungkin belum apa? Agak redup-redup gitu tuh itunya. Tadi Pak waktu Bapak yang sebelumnya begini juga. Boleh
Yang satunya lagi boleh deh dioper ke sini. Enggak apa-apa. Coba. Loh, kok enggak ini? Apa ya? Oh ini, coba ya. Duplikat. Coba. Coba. Oke. Baik, mana ya? Di bagian ini, Pak. Bagian ini? Ya. Oh, mana? Belum masuk. Di situnya udah nyolok tapi udah bagus. Bismillah. Mas. Masuk yang lagi tadi, yang tadi aja ya. Baik. Bismillah. Mungkin dikuatkan apa? Oke, itu ya. Jadi teman-teman semua sambil mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Jadi memang keterampilan belajar ini, mengajar ini ya, salah satu hal yang wajib diketahui oleh setiap guru atau calon guru ya. Jadi walaupun itu calon guru sekalipun atau maka wajib mempunyai pengetahuan tentang keterampilan dasar mengajar ya. Ya, kalian bisa lihat di RPS itu ada beberapa referensi ya. Ada beberapa referensi yang mungkin dapat kalian ambil dari jurnal atau buku ya. Nah, sedangkan yang Bapak sampaikan di sini sifatnya adalah simpulan-simpulannya ya. Dasar-dasarnya nanti bisa kita jabarkan lebih lanjut di presentasi kelompok oleh kalian. Nah, baik, bismillah. Coba kita buka slide yang pertama. Kelihatan ya? Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya. Aduh, mohon maaf nih, gambarnya agak kurang jelas nih ya. Ambil LCD-nya kayaknya jangan yang ini lain kali ya. Baik, nah. Jadi dalam keterampilan membuka dan menutup kelas. Nah, ini keterampilan yang pertama ya, rekan-rekan semua. Jadi ada namanya keterampilan membuka dan menutup kelas. Ini apa nih manfaatnya? Untuk menciptakan prakondisi agar minat dan perhatiannya yaitu siswa terpusat pada apa yang akan dipelajari. Jadi ini kalau guru itu mengkondisikan siswa. Ya, kalau misalkan membuka kelas nih, kayak pekan depan nih kita akan ada praktikum membuka dan menutup kelas. Ya, ini setidaknya 3 tuh atau 4. Cukup itu. Perkenalan diri dan tujuan pembelajaran. Menarik perhatian, kemudian ya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau kutipan dari Quran yang relevan dengan keadaan mereka, itu kan. Kalau BTQ misalkan, ya kan? Misalkan kalau BTQ ya, kalau BTQ ya kutiplah dari hadis tentang orang yang terbaik, ya kan? Siapakah yang terbaik? Ya kan? Adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Betul nggak? Iya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Ya, dan kutipan lainnya dari misalkan makalah ulama, ya bisa dari taklim muta'alim ya,
dan lain sebagainya. Ya. Ketika mereka akan menghafalkan Al-Quran, hari yang paling baik, waktu yang paling baik itu apa? Bainal maghrib wal isya misalkan, atau waktu sahur, di waktu-waktu sahur misalkan, dan lain sebagainya. Nah itu dapat dijadikan kutipan yang relevan ketika mereka ingin dekat dengan Quran misalkan. Apalagi misalkan DMI wali kelas nih anak-anak, nah, mereka suka dengan apa? Dengan semangat. Oh, menurut apa gitu kan? Menurut Bapak Kepala Sekolah, kita harus tepuk tangan 3 kali gitu kan, nggak apa-apa. Kita mengambil tokoh-tokoh yang terdekat dengan mereka misalkan. Nah, atau menjelaskan agenda atau rencana pembelajaran. Nah, ya, jadi agenda pembelajaran yang sudah jalan atau baru mulai sekalipun dijelaskan. Insya Allah kita akan melakukan pada hari ini diskusi kelompok. Nah, itu kan agendanya di kelas itu diskusi kelompok. Nah, atau pekan depan kita akan melakukan diskusi kelompok. Maka dari itu perhatikan Bapak baik-baik. Oke? Nah, itu begitu ya. Jadi membuka kelas ini ya dengan salam, ya mungkin dengan yel-yel dan lain sebagainya. Ya, yang menurut calon guru, menurut Bu Guru, Pak Guru ini relevan dengan mereka. Ya. Kalau misalkan kelasnya siang, banyak yang ngantuk. Nah, di momen membuka kelas ini adalah momen yang paling tepat bagi mereka untuk relaksasi atau melakukan stretching, ya. Stretching bagi mereka, ya. Apalagi kalau ngajar di awal di siang hari bulan Ramadan misalnya. Ya, seperti itu sangat ya, Waalaikumsalam, masuk. Kemudian menutup kelas, ya. Menutup kelas pun demikian, ya. Setelah dibuka ditutup. Nah, gitu kan? Jadi ketika menutup kelas, demikian pula ya. Jadi dalam menutup kelas ini diulang kembali tujuan pembelajarannya. Oke, kalau di awal kita kita berikan tujuan pembelajaran, di akhir kelas kita sampaikan lagi tujuan pembelajaran yang tadi. Kira-kira dapat nggak tuh? Ya. Ringkas materinya apa? Kita simpulkan secara sederhana. Oke. Kemudian berikan tugas. Oh, minggu depan nanti tugasnya ini, ya. Nah, atau PR. Silakan buka LKS halaman sekian, misalkan. Ya kan? Ini mengenai menutup kelas dan berikan kesempatan untuk pertanyaan atau mereka ingin berpendapat. Gitu. Ini sangat penting nih ya. Jadi barangkali anak-anak itu pengen bertanya, ingin berpendapat, terutama anak-anak yang cerdas. Ya, anak-anak yang cerdas itu pengennya nanya, ya, atau berpendapat. Ya. Nah, kita kasih mereka kemampuan untuk itu. Waalaikumsalam. Nah, ini ada yang namanya keterampilan yang selanjutnya, yaitu keterampilan mengelola kelas. Apa itu keterampilan mengelola kelas? Ya, jadi keterampilan mengelola kelas ini adalah keterampilan yang kedua. Setelah buka dan tutup kelas, kelasnya dikelola. Ya. Bagaimana cara mengelola kelas ini? Nah, apa manfaatnya? Kita lihat di sini. Keterampilan mengelola kelas ini, suasana atau iklim dari kelas itu dapat tercipta. Ya, kita bentuk. Ya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Ya, lanjut, masuk. Ya. Dan itu harus kondusif, efektif juga. Ya. Kalaupun jika ada gangguan dalam pembelajaran, ini bisa dikondisikan. Waalaikumsalam, masuk. Nah, silakan. Mangga. Ya, silakan. Yuk, ya, silakan. Bagaimana cara membuat suasana kelas itu kondusif? Ya. Nah, setidaknya 4 poin. Saya lagi ya, karena Bapak lebih yang sifatnya simple. Nanti kalian detailnya dari kalian ya. Nah, yang pertama setelah salam, setelah dibuka dan lain sebagainya, mereka sudah fit, sudah bagus, sudah enak, sudah siap menerima pembelajaran, ya kan? Barulah dibangun aturan
kelas. Oke, seperti itu. Jadi aturan kelas ini penting. Kalau masuknya terlambat, ya kan? Nanti tepuk tangan 3 kali, seperti itu misalkan. Kalau ingin bertanya harus angkat tangan. Waalaikumsalam, masuk. Waalaikumsalam. Enggak, biarin ya. Kemudian dibangun aturan kelas. Kumaha nih kabarna? Sehat? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Istri, Masya Allah. Emang? Baik, lanjut ya. Jadi dalam membangun aturan kelas ini harus saling sepakat. Tidak boleh dari gurunya saja. Harus sepakat masing-masing antara guru dengan siswa. Ya, kalau dari gurunya saja namanya diktator itu ya. Ya, harus saling sepakat. Nggak boleh kekeh gitu. Guru teh, oh ini aturannya begini, oh kekeh gitu. Aduh, jangan ya. Seperti itu ya. Jadi harus ada saling sepakat dan rasional, masuk akal. Masuk akal dan bisa dipahami bersama-sama ya. Supaya apa? Lingkungannya positif. Gitu, ya. Nanti coba kita praktekkan bagaimana keterampilan mengelola kelas ya. Setidaknya 4 poin ini ya. Kemudian waktunya dikelola. Jangan kelewatan ya. Dan kalau memang ada keterlambatan dari kita sebagai seorang guru, ya ucapkan minta maaf. Maaf ya, tadi di jalan Bapak bannya kepes, misalkan. Ya, bannya atau misalkan ada gangguan yang lain, misalkan. Ya, dikelola waktunya dengan baik. Nah, cara mengelola waktu ini ya sesuai dengan rencana yang kita buat di sebelum masuk kelas. Nah, di itu ada di RPP ya. Ada di RPP misalkan 45 menit ya atau 80 menit. Kalau Bapak ngajar di SMP itu atau SMA itu 80 menit. Jadi hitungannya satu kali pertemuan itu 2 sesi. Nah, bagaimana 80 menit ini optimal? Ya, apalagi kalau kita itu memang kalau di situ 80 menit itu memang dari siswa itu bisa apa namanya? Bisa mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Ya. Biasanya kalau kalian berapa menit di sekolah? 45 ya? 45, 1 jam. 1 jam. Nah, kalau Bapak 80 menit. 2 jam ya? Kadang 2 kali 45 ya? Ada ya, seperti itu. 90 ya. Nah, tergantung mapelnya. Kalau mapelnya yang rada berat, misalnya matematika berapa menit tuh? Ya, matematika. Nah, itu dikelola tuh waktunya. Kapan anak-anak itu membaca buku. Ya. Kadang mereka harus juga dikasih waktu. Misalkan di awal pembelajaran kita akan ingin membahas sesuatu, silahkan Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca bukunya dari pasal ini ke pasal ini. Silahkan, waktu dimulai, silahkan. Wah, mereka baca tuh. Buat literasi. Mereka juga harus literasi. Jangan sampai mereka nggak mungkin di maskannya atau di asramanya atau di rumahnya mereka nggak baca buku, sibuk dengan yang lain ya kan. Nah disitulah guru kasih jeda lah bagi mereka untuk membaca, dikasih waktu. Termasuk diskusi. Nah oke, silahkan, ini ada tema dari Bapak, silahkan dibaca dari literasi itu. Diambil tema-tema tertentu, waktunya 15 menit diskusi. Nah, kita kasih poin tuh. Apa saja tuh diskusi yang akan didapatkan, poinnya apa saja, ya kan? Setelah 15 menit, oke, waktu sudah 15 menit, silahkan maju ke depan untuk menuliskan di papan tulis apa saja yang didapatkan. Nah, jadi per kelompok itu bisa menulis di papan tulis. Wah, gitu kan? Misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian identifikasi dan tangani perilaku siswa secara efektif. Ini maksudnya apa? Nah, perilaku siswa ini kan macam-macam. Ya kan? Nah, siswa itu ada yang tidur, ya. Kalau ada siswa tidur, sebagai Pak Guru sama Bu Guru, jangan marah-marah ya.
wah ini kelas saya kok malah banyak yang tidur. Jangan ya. Itulah justru kita bisa dikelola tuh, mengelolanya. Bagaimana secara sebagai seorang guru itu ditangani. Ya. Oke, silahkan anak-anak semua ngadep ke kanan semua, ngadep kanan semua. Pegang pundaknya temennya, pegang pundaknya, pijit-pijitan. Gitu. Misalkan gitu ya, dan lain sebagainya ya. Intinya guru itu harus pintar-pintar mengelola kelas, gitu. Nah, ada struktur pembelajaran yang jelas. Nah, ya. Jadi kalau kita itu punya RPS, kalau di sekolah ada yang namanya RPP atau silabus. Ya, silabus ini sebagai panduan bagi akademik atau bagi ke kurikulum, ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengetahui bahwa guru itu step by step ngajarnya itu ada pembelajaran yang jelas. Termasuk ketika di kelas. Di kelas pun ada waktunya. Nah, kapan harus diskusi, kapan harus tanya jawab, kapan harus ditutup. Nah, ini juga harus diterampil. Kita harus terampil di sini. Nah, kemudian ini bisa di keterampilan memberi penguatan. Nah, ini sifatnya psikologi ya. Sifatnya psikologi. Apa itu keterampilan memberi penguatan? Nah, ini bentuk respon ya. Modifikasi guru terhadap siswa. Jadi respon guru kemudian ada modifikasi untuk siswa agar apa? Ada informasi atau follow up atas perbuatan atau respon siswa. Jadi siswa itu punya perbuatan tertentu, ada respon tertentu, misalkan nangis terus. Jadi ada satu siswa misalkan nangis terus di pojok, atau misalkan termenung, mengong gitu kan. Misalkan gitu ya. Ya kan? Itu harus dikuatkan atau dilemahkan kira-kira? Dikuatkan, ya kan? Nggak tahu di rumahnya mungkin sedang berduka. Ya. Atau anak yang sering berantem terus misalkan sama temennya. Ya, pernah nggak di MTS ada yang berantem di kelas? Sering ya. Nah, bagaimana itu cara menanganinya? Kalau sebagai guru? Hah? Jangan. Kalau dia duduknya sampingan, suruh lanjut. Nah, duduknya dipisah. Seperti itu. Jadi ada manfaatnya dari penguatan ini tuh ada manfaatnya. Untuk apa? Yang pertama, nah jadi dalam memberikan penguatan itu setidaknya 4 hal. Sudah Bapak simpulkan, setidaknya empat hal dari sekian banyak ya. Kalau Bapak lihat di jurnal itu banyak sekali ya, macam-macam. Setidaknya memberikan pujian secara spesifik dan positif. Spesifik. Nah, maksudnya ketika dia melakukan tadi termenung gitu kan, berarti kita harus ada dorongan tuh, harus kita kuatkan tentang apa? Kesabaran, kemandirian, kemudian tawakal, gitu ya, kita kuatkan di situ ya kan. Kalau dia misalkan selalu berkelahi terus, berikan kalimat pertanyaan-pertanyaan ya, kalimat pertanyaan-pertanyaan. Kalau berantem terus seperti ini tuh ada manfaatnya enggak sih? Diam deh, kita diam aja. Enggak ada manfaatnya. Kira-kira perlu diteruskan atau kita hentikan? Hentikan. Oke. Kalau begitu duduknya pisah. Nah, itu misalkan begitu, ya kan? Atau berikan pujian kalau dia berprestasi atau bisa menjawab pertanyaan dari guru. Betul nggak? Ya. Terima kasih. Hebat sekali ini. Masya Allah ya. Bapak kasih nilai 80 misalkan seperti itu. Langsung. Ya. Nah, akui pencapaian mereka itu ya ketika mereka dapat melakukan presentasi yang
yang baik misalkan. Ketika mereka presentasi ya, kita berikan apa namanya pujian, akui pencapaian mereka. Ya, atau ketika mereka praktikum, wah ini misalkan ketika praktikum tertentu nih, ya, baik itu biologi atau praktikum misalkan hadroh mungkin ya, atau BTQ itu sifatnya bacaan Qurannya bagus, makhorijul hurufnya bagus ya. Kemudian lagamnya juga rosnya ya, nahawan dan sebagainya bagus. Nah, coba kasih pujian. Ya. Dikasih follow up yang membangun. Nah, ini ya. Dorong partisipasi yang aktif seperti itu. Oke, Bapak lanjut ya. Karena slide-nya banyak nih. Mungkin sampai maghrib kita ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah namanya keterampilan membimbing diskusi. Nah, jadi ketika seorang guru itu punya manajemen kelas, ya salah satu metode yang dilakukan guru adalah membuat kelompok. Nah, itu bisa dengan diskusi. Baik itu diskusi antar kelompok. Waalaikumsalam. Lanjut. Diskusi antar kelompok atau diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, itu bagaimana guru itu ya ya yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan diskusi ya, dibimbing ketika kayak kemarin Bapak ada presentasi kelompok di SMA misalkan tentang misalkan materi SKI. SKI itu tentang apa namanya dinasti Umayyah ya, dinasti Umayyah ya kan, bagaimana dinasti Umayyah di bidang ekonominya ya kan, di bidang ekonomi itu SKI misalnya ya. Nah, ketika siswa sedang presentasi ya kan, kemudian ada tanya jawab di situ, biasanya pertanyaan-pertanyaannya masih belum pas atau jawaban-jawabannya masih belum pas. Contoh ya, ketika seorang siswa itu bertanya apakah masih ada peninggalan dari dinasti khilafah Bani Umayyah ya kan, saat ini masih bisa nggak, masih ada nggak kira-kira. Nah, itu jawabannya ya ngalor ngidul gitu kan, jawabannya masih ngalor ngidul karena dia nggak tahu. Nah, bagi seorang guru, oh baiklah ya, jawaban tadi masih perlu ada tambahan. Nah, gitu ya. Dilemparkan tuh di kelas. Bagaimana teman-teman? Kelompok lain bisa menjawab nggak tentang apa namanya jawaban tadi? Nah, ada yang menjawab. Ada yang menjawab. Nah, salah satunya adalah peninggalan Bani Umayyah itu yang sampai saat ini masih ada dan kerasa itu adalah Nahwu Sorof. Ya. Siapa yang menemukan grammar ya? Grammarnya Nahwu Sorof itu seorang ulama pada masa Bani Umayyah, yaitu Sibawayh. Masya Allah. Itu pada masa itu. Itu yang sampai sekarang masih kepake, betul nggak? Ya, kalau bangunan masih ada nggak Bani Umayyah? Masih ada. Ya, Kubah Sakroh ya di Palestina itu masih ada. Udah ratusan tahun tuh ya. Masya Allah ya. Itu contohnya. Diberikanlah mereka itu guided, diberikanlah mereka itu jalan ya, petunjuk ya, supaya ada tujuan diskusinya, pertanyaan terbuka, memicu namanya pemikiran kritis ya. Kritis Pak, kritis. Ya. Kritis. Tapi benar sih, Kristen itu lahir dari pemikiran kritis terhadap Katolik. Ya. Siapa yang mendirikan? Bukan. Kristen itu nggak ke paus dia. Nah, Martin Luther ya. Jadi Kristen. Ya, itu dia kalau nggak salah dia itu ya. Bukan beliau ya, dia. Kalau nggak salah itu ya. Dia protes. Makanya Kristen Protestan. Ya, gitulah ya. Jadi benar tuh ya. Setidaknya nyeplos tapi pas gitu kan. Ya, luar biasa. Namanya siapa kan?
Yud. Waduh, luar biasa. Beneran nih ganti nama. Nggak, potong kambing deh. Ayam. Nasi kuning aduh ya. Baik, nah jadi pemikiran kritis itu muncul ya. Nah, bisa nggak kita memunculkan pemikiran kritis di anak-anak SMP? Nah, bisa lah ya, tergantung kita ya. Bagaimana ya? Kalimat awalnya adalah pertanyaan. Ya. Oke, memoderasi. Ini memoderasi itu adalah menengahkan diskusi agar tetap fokus dan terarah. Jadi ada arahan ke tengah gitu ya. Apa yang ada di dalam diskusi-diskusi mereka ya. Ketika mereka bicara tentang Bani Umayyah ya tidak jauh dari situ. Misalkan tadi ya contohnya ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Khulafaur Rasyidin misalkan atau tentang Abbasiyah gitu. Nah, atau misalkan kalau tadi itu tentang ekonomi tidak masuk ke dalam pendidikan, ya. Ketika sudah hampir masuk ke pendidikan kita masukkan lagi ke ekonomi, ya. Misalkan ketika mereka berbicara tentang mata uang dinar dan dirham pada masa Abdul Malik bin Marwan misalkan. Nah, Abdul Malik bin Marwan itu ternyata menggaji ya guru-guru itu dengan dinar dan dirham. Ya sudah, habis itu saja. Jangan bahas madrasahnya, letak madrasah di masjid, nggak usah. Nanti ada tema yang lain, kelompok yang lain. Dan ada dorongan untuk keterlibatan atau partisipasi. Nah, beda nih, partisipasi sama terlibat. Kalau partisipasi itu bisa dari luar, Tapi kalau keterlibatan dari dalam. Nah, dari dalam siswa itu. Nah, dalam siswa ya. Itu jadi didorong. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Masya Allah. Baik, oke. Keterampilan membimbing diskusi. Ada keterampilan apa lagi? Ya. Ada keterampilan yang lain, yaitu keterampilan bertanya dan menjawab. Ya. Ini agak dulu. Keterampilan bertanya dan menjawab ini ya penting. Ini penting juga bagi seorang guru. Supaya apa? Ada rasa penasarannya, ya enggak? Ada rasa penasarannya atau ada informasi yang harus digali. Gitu. Ya. Dan dorongan agar siswa itu berani untuk menjawab. Ya, atau bahkan mereka mau bertanya. Gitu. Betul. Makanya kalau bertanya, silahkan ada yang bertanya kan? Nah, itu harus berani. Oh, dia mikir tuh, mau nanya apa ini kan? Aduh, pola nanya dah. Ya era gitu. Jangan ya. Coba bertanya ya. Tanya. Ajukan pertanyaan yang terbuka. Terbuka tuh untuk seluruh kelas, tertutup untuk satu kelompok tertentu atau untuk orang tertentu dan berikan waktu untuk responnya. Oke. Diberikan waktu. Silahkan Bapak kasih 2 menit untuk bertanya. Silahkan. Hening dulu ya kan. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, kita dorong. Kita dorong diskusi apa dengan pertanyaan yang tajam. Ya, pertanyaan tajam. Apa tadi definisi dari apa manfaat dari keterampilan mengelola kelas? Misalkan kalau sekarang ya, apa sih manfaatnya kita belajar misalnya kalau tadi Bapak contohkan dinasti Bani Umayyah, apa manfaatnya dari kita diskusi Bani Umayyah ini misalnya. Kan? Silakan, ada yang berpendapat? Nah, misalkan gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke situ. Oke, sudah mau masuk jam 5 nanti kita absen ya. Menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan mendalam. Nah, ini seperti itu ya. Jadi pertanyaan siswa itu dijawab dengan jelas. Walaupun singkat tapi jelas. Ya. Kalau misalkan apakah Bapak setuju dengan ini? Bapak setuju. Nah, akan tetapi, misalnya begitu. Akan tetapi ini perlu kita diskusikan lebih lanjut misalkan. Tapi Bapak setuju ini. Nah, itu. Tapi jelas, walaupun cuma singkat.
Ya, bagaimana dan kalau bisa mendalam. Kenapa Bapak setuju? Karena, nah gitu. Didalamin lagi. Ya, seperti itu. Lanjut. Nanti kita bahas ya, terutama untuk keterampilan yang akan depan. Oke, lanjut ya. Masih ada beberapa slide lagi. Keterampilan memberi penjelasan. Nah, jadi di dalam keterampilan ini ada keterampilan yang namanya keterampilan memberi penjelasan. Dari mana penjelasan ini didapatkan? Dari materi. Nah, ya, kita tingkatkanlah perhatian mereka ya dengan bahasa yang mudah. Ya, bahasa yang mudah. Kalau nggak ngerti, ya misalkan tadi moderasi nih tadi ya Bapak ya. Moderasi artinya harus ditengahkan. Gitu. Konkretnya nyata. Gitu. Kalau konsep itu berarti adalah bagian pemikiran-pemikiran yang terkumpul kemudian dijadikan pandangan, pendapat sama. Jadi misalkan konsep pendidikan dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji misalkan mengenai ilmu atau mengenai hormat terhadap kitab misalkan. Misalkan begitu misalkan. Nah, apa pengaruhnya? Nah, itu salah satu konsep contoh namanya ya. Nah, materi yang dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Biasanya kan kalau ngajar di SD kan biasanya tingkah laku bu gurunya agak sedikit ini ya. Oh iya, adik anak-anak gitu kan ya. Bahasan juga oh iya semuanya sehat gitu kan. Oh iya Bu Guru. Kan gitu ya. Bukan apa kabar? Sehat semua gitu kan. Ya, nangis mereka ya. Betul gak kan? Ya. Bahasanya bahasa anak-anak. MTS ya kan. Kalau MTS juga sama. Bagaimana anak-anak itu dikondisikan dengan bahasa-bahasa remaja ya. Ya. Gimana Pak? Apa? I love you full sekebon ya kan. Masya Allah ya. Anak-anak MTS ya. Biasanya kan mereka udah kalau dia nggak mondok ya begitu tontonannya. Kita sebagai seorang guru kita buka dengan itu ya. I love you sekebonnya itu adalah karena Allah gitu ya. Cintanya kepada Allah dan sebagainya ya. Nah, bahasa-bahasa intinya adalah bahasa yang mereka pahami lah sehari-hari. Ya kalau kalian itu sukanya, kalau mereka itu sukanya kartun, misalkan Naruto misalkan, coba pakai bahasa Naruto. Oh ya kan? Ini tuh adalah surikannya ini nih, misalkan gitu. Bisa suka ya. Supaya apa? Mereka dapat. Oh, berarti surikan harus senjata. Nah ya, gitu. Ya, jadi ketika mulut ini adalah, ya kan, senjata. Gitu. Surikannya guru, gitu kan, dan sebagainya ya. Contoh yang nyata untuk menjelaskan konsep. Contoh nyata. Kaitkan materi dengan pengalaman siswa. Nah, ini penting. Ya, jadi materi yang kita sampaikan itu harus sinkron dengan pengalaman mereka. Ya kan? Makanya kita istilah itu materi itu sesuai dengan mad'unya. Betul nggak? Sesuai dengan siapa yang akan kita kita ajarkan. Ya, materi ini nggak bisa kita pakai di tingkat SD, nggak bisa. MTS juga susah. Apalagi filsafat ilmu, ya gimana tuh? Bingung ya, nggak bisa filsafat ilmu, psikologi pendidikan, bingung ya. Anak-anak SMA juga masih bingung, ya. SMA kelas 1 ya masih bingung ya. Tapi kalau sudah umur 20-an, 19-an itu sudah mulai mudah untuk diajak berpikir ya. Nah, tinggal pembahasan. Nah, sekali lagi, berikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Ini bagian dari penjelasan. Gitu ya. Kasih kesempatan mereka untuk bertanya. Lanjut, kita ke selanjutnya. Oke.
Keterampilan variasi mengajar. Ini keterampilan yang ketujuh, ya. Keterampilan yang ketujuh. Jadi di dalam mengajar itu tentunya kita harus sebagai seorang guru jurusnya walaupun satu, ya, tapi gerakannya harus banyak. Kita punya metode saintifik, tapi modelnya beda-beda. Kita punya metode jigsaw. Kadang ceramah, kadang diskusi, kadang kita demonstrasikan, betul nggak? Nah, ini diintegrasikan dengan teknologi. Bagaimana penyesuaian gaya mengajar dengan gaya belajar siswa. Karena gaya belajar siswa kan sudah Bapak sampaikan kemarin, ada yang visual, auditori, kinestetik. Kalau sekarang nih ya, kalau yang sedang Bapak sampaikan ini, itu orang yang auditori itu senang banget. Tapi kalau yang di sini, wah itu yang visual, enak banget. Kalau demonstratif nanti ketika praktikum. Yang pekan depan kita mulai praktikum, insya Allah ya. Praktikum, baik. Jadi pekan depan sudah tidak lagi duduknya begini. Duduknya sudah berkelompok. Oke, duduknya sudah berkelompok, melingkar. Ya, duduk melingkar atau duduk di situ boleh ngampar. Kalau sempit di sini banyak yang masih kosong. Ya, lega ya. Lega. Kita mau di sana juga boleh. Nggak harus di sini ya. Nanti kita praktikum. Ya, kemudian integrasikan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Jangan lupa ya, teknologi Google Classroom kalau kita ya kan. Kalau siswa MTS pun sudah sebenarnya sudah boleh ya pakai Google Classroom. Google Meet juga boleh. Ya. Kemudian sesuaikan gaya belajar dengan gaya belajar siswa dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir dari slide Bapak. Bahwa harus juga ada keterampilan mengajar kelompok kecil. Di dalam micro teaching itu seperti itu ya. Kita kelola kelompoknya dengan baik, ada petunjuknya, untuk tugas-tugasnya apa. Kemudian diawasi, kasih dukungan. Ya, dorong kolaborasi komunikasi antar siswa. Ya, interaktif. Kenapa nanti ada kelompok-kelompok kita itu? Supaya masing-masing kelompok punya interaksi masing-masing. Jadi kayak minggu depan kelompok 1 silahkan menyiapkan materi tentang ini kan sudah selesai ya. Oke, materi ini sudah selesai. Jadi pekan depan kelompok 1 sudah mulai punya materi untuk kelompok-kelompok yang lain, keterampilan membuka dan menutup kelas. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ada berapa orang? Oke. Baik, demikian dari Bapak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita absen dulu sebentar. Bapak lupa pulpen ya, bentar ya. Abdul Fattah Ramdhani hadir. Adinda Stevi. Adinda Stevi nggak ada ya? Sin ya. Anan Nur Sifah apa? Adnan Nur Syafa Fauzan hadir, baik. Maaf. Sebentar, Bapak stop dulu ya.